Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dengan Perpus Unars Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang ringan dengan kedua narasumber. Ya. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Di sebelah kanan saya di sini ada Bapak Ahmad Yusuf Firdaus, SSM Hum. Beliaunya adalah Kepala Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama dan sekaligus juga dosen sastra Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Husein. Ya. Bagaimana kabarnya, Bapak? Baik, alhamdulillah sehat di tengah-tengah pandemi ini masih bisa beraktivitas walaupun tidak penuh. Alhamdulillah. Oke, kedua narasumber kita di sini ada Lailatul Hasanah, SS. Ya. Lailatul Hasanah ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Abdurrahman Saleh yang katanya dengar-dengar katanya baru lulus gitu ya. Selamat siang. Selamat siang. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat? Baik. Baik. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, ya mungkin kalau sudah tersebar semua ada di pamflet. Di situ ada English as a Foreign Language, Challenges and Opportunities. Ya, untuk awalan gitu ya, mungkin sebagai pembuka bahwa perlu diketahui sekarang dari usia dini sampai perguruan tinggi itu dituntut untuk belajar bahasa Inggris gitu ya. Dan untuk awalan kita langsung ke narasumber yang pertama. Ya, untuk awalan Pak Yusuf. Siap Pak Husein. Kenapa sih Pak kita sebenarnya harus belajar bahasa Inggris? Sebenarnya ada banyak sekali faktor ya, tapi mungkin kalau kita bisa ringkas itu setidaknya ada mungkin tiga faktor yang memang umum ya dikatakan oleh banyak orang yang menjadi alasan kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, yang pertama mungkin sebagaimana diketahui oleh banyak orang bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang paling banyak digunakan gitu ya. Bahasa dengan penutur paling banyak di dunia. Memang pada beberapa tahun yang lalu Mandarin sempat berada di posisi pertama, tapi kalau kita update di 2020 saya membaca bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa yang paling banyak penuturnya sekarang di dunia. Jadi the most widely spoken language itu saat ini adalah bahasa Inggris. Dengan jumlah penutur di atas 1 miliar gitu, dari penduduk bumi yang mungkin di atas 7 miliar ya. Jadi 1 miliar lebih dari keseluruhan itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Berbeda dengan bahasa internasional lainnya seperti Mandarin. Mandarin itu juga merupakan bahasa dengan penutur yang sangat banyak, jumlahnya mungkin juga lebih dari 1 miliar ya. Sehingga Mandarin sempat menduduki peringkat pertama. Tetapi yang membedakan bahasa Inggris dengan Mandarin adalah bahwa Mandarin menjadi bahasa dengan penutur terbanyak karena memang penutur aslinya itu banyak. Kalau kita baca beberapa sumber, di situ disebutkan bahwa penutur asli bahasa Mandarin ini di atas 800 ya, di atas 800 juta gitu ya. Di atas 800 juta itu penutur aslinya, karena kita memang tahu bahwa Cina adalah negara yang sangat padat ya, dengan jumlah penduduk yang
mungkin mencapai 1,4 miliar gitu di Cina ya. Jadi penutur asli dari bahasa Mandarin itu hampir 1 miliar. Jadi diambil dari penutur aslinya saja udah hampir 1 miliar ya. Beda dengan bahasa Inggris yang penutur aslinya itu hanya lebih dari jadi 300 juta ya, 300 juta lebih, mungkin di bawah 500 juta lah kalau kita bisa simplify. Itu di bawah 500 juta. Tetapi penutur asing maupun penutur bahasa Inggris sebagai bahasa kedua maupun bahasa asing itu sangat banyak, melebihi jumlah penutur aslinya ya gitu ya. Sehingga ini merupakan bukti bahwa bahasa Inggris itu digunakan oleh orang di hampir seluruh dunia gitu ya. Seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu yang pertama ya. Kalau kita sudah menguasai bahasa Inggris, maka kita bisa mengatakan bahwa kita bisa berkomunikasi di seluruh dunia. Karena sebagaimana disebutkan bahwa your word is as wide as your language katanya ya. Jadi dunia kita ya, itu seluas bahasa kita. Kalau kita bisa berbahasa Inggris kemanapun kita pergi ya that's our home gitu ya. Kita merasa bahwa itu adalah tempat kita. Kita bukan orang asing dalam tanda kutip di daerah tersebut. Jadi kemanapun kita pergi, walau ke mana ya bahasa Inggris. Ya kemanapun ya bahasa Inggris. Dan yang kedua bahasa Inggris adalah kalau dalam bahasa, ilmu bahasa kita mengenal istilah yang namanya lingua franca ya. Lingua franca itu bahasa pergaulan ya, bahasa mungkin yang digunakan oleh sekelompok orang gitu, atau pokoknya bahasa dalam komunitas itu atau bahasa pergaulan itu kita sebut sebagai lingua franca. Dan bahasa Inggris dikenal sebagai the lingua franca of business katanya. Jadi lingua franca atau bahasa pergaulan dalam dunia bisnis. Ini bisnis ini tentunya bukan bisnis yang lokal ya, dalam hal ini adalah bisnis yang mendunia gitu. Jadi kalau kita bisa berbahasa Inggris maka kita bisa melakukan ekspansi bisnis dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan ya, baik secara langsung kita datang langsung ke negara-negara yang asing bagi kita atau melalui komunikasi virtual ya, melalui internet. Karena berkaitan dengan internet, penelitian menemukan bahwa 52% dari 52% dari most visited websites ya. Jadi website-website yang paling sering dikunjungi itu ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu dalam bidang apapun ya, dalam banyak bidang, dalam bidang keilmuan, dalam ya keilmuan apapun. Kemudian dalam bidang bisnis, dalam ya pergaulan sehari-hari atau hanya sekedar entertainment, itu banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Bahkan ada banyak website yang lahir di negara yang tidak berbahasa Inggris ya, maksudnya bukan di mana bahasa Inggris bukan merupakan bahasa ibunya atau bahasa pertama atau keduanya. Itu banyak website yang menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena mereka ingin dikenal gitu ya. Dikenal tidak hanya di negaranya tetapi juga di dunia gitu. Jadi mungkin itu alasan mendasar kenapa kita harus belajar bahasa Inggris. Itu mungkin itu dulu dari saya. Oke. Jadinya sangat jelas sekali dari penjelasan Pak Yusuf. Nah, selanjutnya yang pembahasannya jadinya lebih di pamflet di situ dijelaskan tentang apa, ada challenges dan opportunities. Nah, kita akan bahas itu. Jadinya kira-kira apa sih opportunities-nya ya. Iya. Untuk belajar bahasa Inggris. Ya, mungkin sebelumnya bisa nanti ini nanti jadinya apa namanya? Itu ya. Oke. Jadi pandangan dari seorang opportunities tentu banyak ya, berkaitan dengan alasan-alasan mendasar kenapa kita harus belajar bahasa Inggris tadi. Tentu goalnya adalah to get more opportunities, karena opportunities itu kan
dapat kita raih ya, atau seberapa besar opportunities itu tergantung pada seberapa luas jangkauan kita ya, seberapa luas pengetahuan kita, jaringan kita itu seberapa luas. Kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris, maka jaringan kita bukan hanya jaringan nasional. Jadi tentu itu membuka lebih banyak pintu ya. If you want to open more doors, you should be able to speak English katanya. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan bahwa the synonym of success is English katanya. Jadi sinonim daripada sukses itu adalah bahasa Inggris. Kalau kita bisa berbahasa Inggris, maka di situ bahkan ya ada ya dalam tanda kutip sukses ya. Itu kalau kita ingin sukses itu apa sih, bisa bahasa Inggris gitu katanya. Saya kira the synonym of success is to be able to speak English ya, kayak gitu maksudnya. Tentu kita akan bisa membuka lebih banyak pintu ya kalau kita hanya bisa menggunakan dalam hal ini mungkin bahasa Indonesia tanpa maksud untuk mengucilkan atau memandang bahasa Indonesia sebagai sebelah mata, itu enggak ya. Tapi dengan bisa menggunakan bahasa Inggris itu jangkauan kita, pintu terhadap opportunities itu tidak hanya ada di Indonesia, tetapi ada di mana-mana. Kalau kita bisa menggunakan bahasa nasional, maka jangkauan kita adalah nasional ya. Bahkan untuk multinational companies itu memang mewajibkan bahasa Inggris ya. Sehingga kenapa? Karena komunikasinya tidak hanya di dalam negara ya, tapi sudah antar negara gitu. Dan bahasa antar negara yang seperti yang saya tadi sampaikan adalah bahasa Inggris ya, yang paling banyak digunakan. Kemudian apalagi opportunities-nya mungkin berkaitan dengan sekarang ya. Sekarang adalah zaman yang kita seakan-akan borderless gitu sekarang ya. Kita tidak lagi berada di dunia yang terkotak-kotak gitu ya. Kita berada di kita menjadi masyarakat global. Kita disebut sebagai global citizen mungkin sekarang. Nah, untuk menjadi global citizen itu ya kita harus menguasai bahasa globalnya itu gitu ya. Kalau kita tidak bisa bahasa global, gimana kita bisa menjadi global citizen? Dan global citizen dengan bisa menggunakan bahasa internasional, bahasa global, maka di situ kita juga memiliki yang mungkin kita bisa sebut global competitiveness. Kita kompetitif tidak hanya secara nasional, tetapi juga secara global gitu ya. Jadi global competitiveness sudah ada di kita kalau kita bisa menggunakan bahasa internasional tersebut. Saya kira dua hal tersebut, yang pertama adalah kita membuka banyak pintu ya, dan kita menjadi masyarakat global adalah opportunities yang bisa kita dapatkan ya. Tentu opportunities kita sebut sebagai ya peluang. Yang namanya peluang itu ya dia hanya membukakan pintunya. Setidaknya kita punya kunci terhadap pintu-pintu yang mungkin bagi sebagian orang yang tidak bisa bahasa Inggris masih tertutup gitu ya. Kenapa tertutup? Karena untuk ngomong aja belum bisa. Tapi kalau sudah bisa berbahasa Inggris, maka pintunya kita sudah punya kunci untuk membuka pintu tersebut. Setidaknya bisa menjadi pengantar kita gitu ya. Kita bisa kemanapun. Nah, the doors are widely open gitu ya. For those who can speak English. Saya kira itu opportunities. Oke, yang jadinya bisa kita dapatkan. Jadinya intinya itu if you want to success gitu ya, you have to learn English. Yeah. Oke. Nah, ini dari pandangan dari Pak Yusuf. Nah, selanjutnya kita akan ke Lailatul Hasanah. Katanya dengar-dengar baru sidang. Baru selesai sidang. Kapan? 14 Mei kemarin. 14 Mei kemarin. Hampir sebulan yang lalu. Hampir Ya. 1 bulan Iya, yang lalu. karena kebetulan Pak Yusuf juga teman-teman gitu. menguji saya, Iya. Pak Yusuf. Oke. Ini dari pandangan mahasiswa, kita berbicara tentang ya peluang. Oke. Bagaimana Laila? Sebagai mahasiswa, jadi pengalaman saya selama 4 tahun, belum sampai 4 tahun, cuman
dari pertama kali saya menginjak bangku kuliah, saya sudah mendapatkan banyak kesempatan. Pertama untuk misal contohnya ketika orang tahu saya bisa berbahasa Inggris, mereka mempercayakan saya untuk intinya mengelesi anak-anak mereka atau ikut bergabung dalam komunitas belajar bahasa Inggris untuk sebagai menjadi tutor dan sebagainya. Itu merupakan suatu kesempatan yang mesti dicoba apalagi sebagai mahasiswa. Pertama selain menambah ilmu, yang kedua juga sebagai ladang profesi contohnya. Terus yang kedua bisa mendapat beasiswa. For your information, saya termasuk salah satu awardee beasiswa unggulan dari Kemendikbud pada tahun 2017. Dan salah satu alasan saya bisa mendapatkan beasiswa ini yaitu melalui bahasa Inggris tersebut. Seperti itu. Yang kedua keuntungannya. Terus yang ketiga itu seperti misalnya mau ikut pertukaran pelajar, itu kesempatan sangat-sangat besar untuk mahasiswa. Karena kenapa? Karena bahasa Inggris ini menjadi kunci utama first requirement to join student exchange dan sebagainya. Saya pernah juga mendaftar di Aumun sama Imun, lolos alhamdulillah, cuma belum dapat kesempatan untuk berangkat. Nah, salah satu Aumun dan Aimun ini adalah suatu kegiatan simulasi PBB. Jadi syarat utamanya harus bisa bahasa Inggris. Seperti itu. Oke, jadinya banyak sekali peluang-peluang yang dirasakan banyak oleh sekali, apalagi untuk mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu bisa bahasa Inggris, itu kesempatan untuk misalnya pengen pergi ke luar negeri itu amat sangat terbuka lebar. Untuk dalam peluang benar kata Mr. Yusuf, untuk misalnya untuk dalam dunia bisnis itu juga bisa. Apalagi kan kalau di masa seperti mahasiswa itu sangat suka bereksperimen. Oke. Jadinya banyak sekali peluang-peluang kalau kita mau gitu ya. Apalagi kita pintar bahasa Inggris, kita bisa berbahasa Inggris baik secara aktif maupun pasif gitu ya. Minimal kita bisa mengerti terlebih dahulu gitu. Yeah. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang challenges-nya. Yeah. Baik, ini dimulai dari ini saya ya. Yeah. Challenges tentu kalau ada di mana ada opportunities, di situ pasti ada challenges. Ya. Karena mau tidak mau untuk menggapai suatu cita-cita itu pasti ada challenge-nya ya. Termasuk challenges dalam belajar bahasa Inggris. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa challenges-nya ini nanti akan setara dengan apa yang kita dapatkan gitu ya. Mungkin challenges-nya yang pertama adalah Inggris adalah bahasa asing, khususnya di Indonesia. Kita bicara dalam konteks Indonesia. Bahasa Inggris adalah bahasa asing. Tidak banyak orang yang sudah bisa diajari untuk bahasa Inggris sejak dini ya. Jadi tidak banyak, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk terus belajar bahasa Inggris. Karena challenge itu sebenarnya untuk siapa? Challenge itu adalah untuk mereka yang ingin maju. Challenge itu adalah untuk mereka yang benar-benar ingin menjadi global citizen gitu ya. Bagi mereka yang tidak ingin ketinggalan dalam hal ini ya, di dunia yang sekarang ini, tentu kalau kita tidak mau menerima challenge bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing di kita, ya memang belajarnya mungkin tidak bisa kita anggap gampang ya. Kita anggap gampang mungkin enggak juga ya, tapi tidak sesusah yang kita bayangkan sebelum kita mulai gitu. Memang sesuatu itu terlihat lebih susah ya ketika kita belum mulai daripada ketika kita sudah menjalani. Saya mengingat sebuah quote ya dalam bahasa Inggris, itu dikatakan bahwa it's not always easy but it's always possible katanya.
mungkin dalam bahasa Indonesia ini tidak selalu gampang ya, tidak selalu mudah, tetapi selalu mungkin, itu challenge-nya. Tetapi that will finally pay off gitu ya. Jadi akhirnya dia akan memberikan dampak pada diri kita sendiri gitu ya. Karena kita harus menjadi orang yang berbeda ya. Mungkin kalau di kalangan mahasiswa menjadi orang yang belajar bahasa Inggris itu mungkin akan menjadi orang yang dianggap berbeda ya, atau bahkan akan dianggap aneh. Apalagi kalau udah berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan temannya gitu, mungkin ada sebagian orang yang menganggap kamu ngapain sih gitu ke bahasa Inggrisan gitu. Padahal itu untuk belajar ya, bukan berarti kita tidak cinta bahasa Indonesia, tapi justru kita ingin mengenalkan Indonesia pada dunia gitu. Kadang orang berkata ngapain sih bahasa Inggrisan gitu ya, tapi ya tidak apa-apa, if we have to be different just be different gitu. Kalau kita mau berbeda ya kita berbeda aja gitu, toh itu untuk diri kita sendiri. Memang orang sukses itu katanya bukan orang yang sama dengan yang lain, tapi orang yang berbeda gitu. Kalau kita lihat di sekitar kita mungkin ya, mungkin 80% orang itu mungkin tidak mau belajar bahasa Inggris gitu ya, mungkin ya di sekitar kita 80% mungkin bukan tidak mau ya, tapi menganggap orang yang bicara bahasa Inggris itu kadang dianggap aneh ya, ngapain ini belajar bahasa Inggris gitu sama temennya. Tapi tidak apa-apa ya, we have to be different ya, karena kita if we want to be successful we have to be different. Karena kalau kita tidak berbeda ya saingan kita banyak. Kalau kita hanya bisa menggunakan satu bahasa, maka saingan kita, bahasa Indonesia khususnya, maka saingan kita adalah orang seluruh Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris, jadi kita lihat aja berapa persen, anggap saja 20% dari orang Indonesia yang bisa bicara bahasa Inggris, maka saingan kita itu semakin sedikit gitu. Saingan kita adalah orang yang 20% itu sisanya. Mungkin itu yang pertama. Kemudian kita juga hidup di era yang disruptif gitu ya. Disruption era itu memang benar-benar ada gitu. Orang menganggap sekarang bahwa orang berkata bahwa pada saat ini terjadi perkembangan teknologi yang super cepat, yang sangat cepat, sehingga disrupsi itu ada. Apa yang seharusnya terjadi mungkin 10 tahun yang akan datang gitu, itu udah terjadi sekarang. Dan kalau kita tidak mengikuti perkembangan global ya kita tidak akan menjadi orang yang up to date ya, kita akan ketinggalan. Dan gimana kita bisa mengikuti perkembangan global kalau kita tidak menguasai bahasa global ya. Contoh dengan adanya aplikasi Gojek gitu ya, atau ya Grab dan sebagainya, mungkin 20 tahun yang lalu orang tua kita mungkin atau sebagian besar orang itu tidak memikirkan adanya Grab, adanya Gojek, ini tidak terpikirkan gitu ya. Tapi sekarang hal tersebut menjadi kebutuhan pokok, mungkin kita bisa sebut sebagai kebutuhan pokok, apalagi di saat pandemi seperti ini gitu ya. Jadi apa yang tidak terpikirkan oleh orang 20 tahun yang lalu sekarang ada dan menjadi kebutuhan gitu. Dan mungkin saja apa yang tidak kita pikirkan sekarang 10 tahun yang akan datang akan ada gitu. Bahkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa atau 25 years later our children will work in the fields that are not available now katanya. Jadi mungkin anak-anak kita nantinya 25 tahun yang akan datang akan bekerja pada bidang yang saat ini tidak ada. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka kita hanya akan menjadi generasi yang kagetan gitu ya. Kaget, kita hanya bisa bilang kok bisa ya? Kalau dalam bahasa Madura itu mak bisa ya gitu ya. Mak bisa. Jadi kalau kita hanya bilang mak bisa ya semua orang tahu gitu ya. Kita tidak mengikuti, kita hanya menikmati saja. Dan mahasiswa ya khususnya itu diharapkan untuk kalau benar-benar ingin menjadi agent of change ya, itu ya harus mengikuti perubahannya. Agent of change itu harus mengikuti perubahannya,
Bukan ketika ada perubahan hanya kaget dulu kok gini gitu ya. Kok bisa kayak gini? Kita bukan hanya diminta untuk menjadi penikmat, tapi kita juga diminta untuk menjadi pencipta kalau bisa ya. Menjadi generasi yang turut andil dalam perubahan tersebut ya. Sehingga generasi ke depan itu bisa masa depan itu bisa kita kuasai ya. Kalau kita ingat katanya siapa itu, saya lupa, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, katanya. Masa depan adalah milik kita, milik mereka yang percaya akan keindahan mimpinya. Mungkin saat ini dianggap mimpi gitu ya, aneh. Orang bahasa Inggris juga tadi saya katakan bahwa sebagian orang menganggap itu ngapain sih gitu. Tapi kita percaya bahwa they have their own dreams. Jadi the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Masa depan adalah milik mereka ya. Jadi tidak apa-apa sekarang dianggap aneh, tidak apa-apa, nanti pada akhirnya orang-orang akan mengakui bahwa apa yang kita lakukan saat ini memang bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi semuanya. Dan itu memang salah satu challenge juga bagi kita ya. Challenge kita adalah tidak hanya berkaitan dengan diri kita ya, tapi juga berkaitan dengan orang lain, atau bagaimana kita mengontrol diri kita untuk tidak menghiraukan orang yang istilahnya bukan mungkin tidak memaki ya, tapi memandang sebelah mata gitu ya mungkin ya. Jadi saya kira itu challenge-nya banyak sekali. Mungkin 3 yang tadi saya sebutkan itu adalah yang paling sering kita temui. Yang pertama adalah ya di kata-kata temannya gitu ya. Kemudian yang kedua, yang pertama adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang tidak sama ya, pengucapannya mungkin tidak sama dengan bahasa Indonesia, cara bacanya tidak sama. Dan tapi ingat bahwa ini tidak selalu mudah, tapi selalu mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya disruption ini ya, sekarang kita dianggap bermimpi saja sama orang gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya, namanya challenge ya, kita harus terima aja. Udah, kita teruskan aja belajar, kita terus bermimpi, dan kita yakin bahwa the future belong to us gitu ya. Masa depan itu milik kita gitu. Saya kira itu Pak Husein dari saya tentang challenge-nya, nanti kita bisa lanjutkan. Oke. Berbicara tentang tadi ada diejek dan sebagainya, itu pernah ini sedikit sharing gitu ya. Jadi pengalaman curhat gitu. Ya. Jadinya itu yang pernah saya alami dulu. Jadinya saya suka bahasa Inggris itu semenjak di SMA. Jadinya we have a small group. Jadinya every time, every day we speak English with members of the group. Yes. Jadinya ya dari teman-teman di kelas atau di kelas-kelas lain gitu ya, kalau ya bahasa Madura sih ya apa boy rabotna gitu ya. Jadinya ngapain sih ngomong bahasa Inggris sih, apa sih kayak gini-gini dan sebagainya. Ya seperti apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi ya, mimpi, biarkan mimpi menjadi milik mereka yang jadinya ya, karena ya semangatnya itu ya sampai sekarang gitu. Ya, kita tidak boleh kalah dengan mereka ya. Kita harus menjadi orang yang kuat ya. Kalau katanya Hemingway itu man can be destroyed but not defeated ya. Jadi kita bisa saja hancurkan ya, tapi kita tidak bisa dikalahkan. Seperti itu. Jadinya ya banyak sekali sih pengalaman gitu. Nah, sekarang kita akan nanya ke mahasiswanya langsung kayak gini ya. Mungkin ya tantangannya atau mungkin selama belajar bahasa Inggris seperti apa, Laila? Oh, banyak banget. There's a lot of challenges I mean, learning English is not that easy, but it's always be possible.
Pokoknya kalau orang kalau baru ngomong bahasa Inggris, mau belajar bahasa Inggris, this is my experience during I became tutor. Jadi kalau bilang suka belajar bahasa Inggris itu mesti jawabannya no. Almost my students will say no when I ask them whether they like or not learning English, and they will say no. Jadi kayak untuk anak-anak sekarang saja untuk mendengar kata bahasa Inggris tuh kayak sesuatu fobia gitu. Tapi salutnya anak-anak sekolah tuh masih mau belajar meskipun that's kayak misalnya ya memang karena ini bukan bahasanya kita. Terus kalau misalnya sama seperti bahasa, setiap bahasa itu bisa menjadi kebiasaan kalau ditutupkan selalu. Sama seperti bahasa Inggris, karena bukan bahasanya kita, jadi butuh waktu ekstra, terus butuh banyak usaha untuk bisa berbicara bahasa Inggris yang dimengerti, setidaknya tidak harus lancar tapi minimal mengerti, bisa dimengerti, seperti itu. Bahkan ketika saya pertama kali ambil jurusan bahasa Inggris, people in my home said, kenapa kok ambil bahasa Inggris? Kenapa nggak ngambil jurusan si Iya, itu kenapa gitu nggak ya? ambil jurusan A, B, atau dan C? They will say, I will not get any opportunities, I will not get any jobs, and after I graduate, terus kayak itu kayak suatu yang hal, kamu kok ambil bahasa Inggris, kamu nggak kira dapat pekerjaan nggak bahasa Inggris? Anakku apa? Iya, mau kerja apa kamu? So I think that itu suatu hal yang mereka belum tahu. Mereka masih ada di zona yang masih kecil, mereka masih belum buka jendela. Seperti itu aja. Karena mereka masih ada di suatu wilayah yang atau mungkin belum terhubung ke dunia luar. So they think that English is not important. First. And the second, belajar bahasa Inggris itu harus tergantung pada motivasi. Jadi semakin besar motivasi kita, semakin semangat kita untuk mempelajarinya. Seperti tadi, ini bukan bahasa kita, karena untuk menjadi suatu kebiasaan maka kita harus tahan banting. Jadi kita harus mempelajarinya setiap hari. Seperti itu. Nah, jadi kayak saya bersyukur banget kayak di Situbondo ini ada jurusan sastra Inggris, so it align with my dream. Jadi kayak apalagi di UNAS ini sudah terakreditasi B. Dosen-dosennya juga sangat profesional. Thank you sir. Jadi saya juga harus minta maaf dan terima kasih ke Mr. Yusuf karena sudah mau mempelajari saya. And dalam mempelajari bahasa Inggris tuh harus benar-benar tahu metode apa yang harus digunakan. Apalagi metodenya tuh yang paling sangat dicari untuk pemula is fun learning. Dan fun learning ini bukan sesuatu yang gampang. Untuk menarik interestnya orang untuk belajar bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang gampang. That is so challenges for me, even as students or jadinya banyak sekali pengalaman yang gitu ya. Banyak pernah diolok-olok gitu di temennya? Pernah dibully malah. Oh, gimana buliannya? Malah kayak baru ngomong, bahkan selama jadi tutor pernah saya bicara bahasa Inggris itu ditiru dengan kayak mimi. Itu sangat menyebalkan sebenarnya. Bayangkan saya mau ngajar di kelas tapi yang mau saya ajari masih membuli saya, memperolok saya karena saya menggunakan bahasa Inggris. I actually think kenapa mereka membuli saya tapi masih mau ikutin kelas bahasa Inggris gitu. Oke, jadinya dibully oleh siswanya gitu. Iya, dibully sama siswa padahal siswanya mau belajar bahasa Inggris ini ceritanya. Ya ampun. Iya. Oke. Jadi mungkin yang membuli itu adalah orang yang tidak tertantang. Iya. Jadi tidak ada tantangan bagi mereka ya. Karena tantangan hanya bagi mereka yang ingin gitu ya. Once I ever been bullied, they said, kenapa kau belajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris lo nggak dibawa mati. They say that bahasa Inggris tidak dibawa mati. Terus saya nanya, kamu bahasa Indonesia? Di akhirat itu orang pakai bahasa Arab, kenapa kamu pakai bahasa Indonesia? I say that. Kenapa orang masih ada di ranah seperti itu? Kenapa bawa ke alam akhirat gitu? Pembahasan bahasa Inggris nggak mengerti. Oke, jadinya banyak sekali pengalaman gitu. Banyak. Oke.
Jadi belajar bahasa itu benar-benar suatu tantangan tersendiri. Dan ya sangat menarik sekali. Jadinya ada tantangan sendiri gitu. Iya, tantangan itu di mana-mana, termasuk di kampus kita Di itu kampus ada kita Tantangan. Oke. Iya. Berbicara tentang ya tantangan di kampus kita katanya gitu ya. Ini beberapa bulan yang lalu Pak Rektor menentukan gitu ya. Yeah. Sebagai ada memilih hari di mana di situ English Day, yaitu hari Rabu. Itu tantangannya atau saya kira itu adalah cara yang sangat baik gitu ya, sangat baik untuk diterapkan di kampus yang masyarakatnya gitu, kita anggap masyarakat kampus yang masyarakatnya adalah masyarakat yang seperti yang saya sampaikan di awal dituntut untuk menjadi global citizen gitu ya. Jadi itu adalah cara menyiapkan masyarakat, ya, cara menyiapkan mahasiswa untuk menjadi orang yang globally competitive ya. Jadi memang kompetitif secara global. Jadi memang program English Day adalah program yang sudah berjalan di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo dan merupakan program yang sangat bagus karena ini mengencourage orang untuk melihat dunia tidak hanya dari sudut pandang yang kita katakan mungkin tidak sempit ya, yang tidak begitu luas, tapi sehingga kita bisa melihat dunia itu lebih luas gitu ya. Karena kalau kita sudah bisa menggunakan bahasa Inggris, maka pandangan kita akan pandangan global. Kita menonton TV juga tidak terbatas pada TV-TV nasional. Mungkin kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kita melihat gimana sih orang lain, orang luar negeri itu melihat Indonesia. Jadi potret Indonesia di mata orang luar itu seperti apa sih? Itu juga kita bisa baca di media-media internasional. Kalau kita hanya baca di media yang nasional atau bahkan mungkin di media-media lokal, mungkin itu adalah sudut pandang Indonesia, sudut pandang orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin sudut pandangnya tidak jauh berbeda dengan sudut pandang kita. Tetapi kalau kita sudah bisa menggunakan bahasa global, kita membaca sumber-sumber dari banyak negara, maka sudut pandang kita tentang Indonesia mungkin akan berubah. Contohnya gini, orang menganggap bahwa Indonesia adalah negara yang biasa saja mungkin ya, sebagian orang menganggap bahwa Indonesia biasa saja, tidak ada yang menarik di Indonesia. Itu kenapa ya? Karena kita melihat itu dari sudut pandang kita sendiri. Tapi kalau kita melihat itu dari sudut Indonesia, dari sudut pandang global, maka ada banyak hal menarik tentang Indonesia yang bisa dalam tanda kutip diperkenalkan ya, atau dijual keluar gitu ya, ke masyarakat global. Itu ada banyak sekali gitu. Jadi termasuk budayanya, orang mengagumi kita ya, kita gak tahu gitu ya, karena yang mengagumi adalah orang luar gitu ya. Mereka mengekspresikannya dengan bahasa mereka. Jadi kita tidak banyak tahu tentang itu. Apalagi kita mungkin kalau kita sudah berkesempatan untuk pergi ke luar negeri, mungkin ya kita akan bisa membandingkan, oh ternyata Indonesia itu bagus gitu ya. Kalau kita udah ke negara-negara tetangga umpamanya, ya kita akan menemukan bahwa Indonesia itu bagus gitu ya. Indonesia itu tidak sejelek yang selama ini sebagian orang itu katakan gitu ya. Karena kita udah melihat Indonesia dari sudut pandang yang lebih jauh. Memang ada gini yang mengatakan bahwa bukankah bukit itu terlihat lebih indah dari kejauhan, gitu ya. Jadi kalau kita ada di dekat, ada di kaki bukit itu ya biasa saja gitu ya. Tapi kalau kita menjauh, kita melihat dari jauh, maka kita akan tahu keindahannya itu seperti apa gitu. Maka itu mungkin saya salah satunya, dan itu yang
mungkin Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo ingin terapkan pada mahasiswa ya, sehingga mahasiswa bisa menggunakan bahasa Inggris, mahasiswa bisa mengakses sumber keilmuan tidak hanya dari literatur yang berbahasa Indonesia, tapi juga dari literatur yang menggunakan bahasa Inggris yang sangat luas sekali ya, kayak gitu, khususnya di sastra Inggris pokoknya. Jadi literaturnya udah banyak sekali. Kalau kita melihat nih, karena kebetulan di perpustakaan kita udah lihat bahwa buku-buku yang ada di perpustakaan ini adalah banyak buku yang juga berbahasa Inggris gitu ya. Kalau kita ya ada mengaplikasikan itu, kita ada belajar bahasa Inggris, ya siapa yang mau baca gitu ya. Alhamdulillah saya kira sekarang sudah banyak peminatnya. Itu bukti bahwa mahasiswa di UNAS ini sudah bisa dikatakan siap untuk berkompetisi secara global, dan kita sudah buktikan kita tidak hanya ya UNAS tidak hanya berhenti pada taraf konsep atau pada taraf keinginan ya. UNAS juga sudah mengambil actions yang berbau internasional gitu ya. Kita sudah memiliki kerjasama dengan banyak perguruan tinggi di beberapa negara ya, dan kita juga bahkan sudah mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri ya. Kita contohnya tahun lalu ada beberapa mahasiswa yang kuliah ya mengikuti student exchange selama 1 semester di Raja Manggala University of Technology di Bangkok sana. Mereka bersaing di sana bersama dengan orang yang berasal dari 11 negara. Mereka berkumpul di Thailand, di pusat Thailand di Bangkok itu. Kemudian mereka berinteraksi dan kita buktikan bahwa kita tidak ketinggalan. Gitu. UNAS itu tidak ketinggalan. Kenapa ya? Karena salah satunya adalah karena kita bisa berbahasa Inggris. Jadi sampai sana itu bukan kita diem terus tidak ngapa-ngapain. Karena bayangkan kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, kita ngirim mahasiswa ke sana, sampai sana diem. Kan tidak ngapa-ngapain ya. Di sana bahasa pengantarnya bahasa Inggris, ketemu teman dari 11 negara, sehingga lingua francanya gitu ya, atau bahasa pergaulan mereka adalah bahasa Inggris. Tidak mungkin yang dari Spanyol mau menggunakan bahasa Spanyol, yang Cina mau menggunakan Mandarin, itu enggak. Jadi semuanya jadi di situ menjadi satu, mereka berbahasa Inggris dan kita bisa bersaing. Ya, itu bukti bahwa ya UNAS tidak hanya berhenti pada taraf wacana, tapi kita sudah mengambil actions ya. Kita sudah melangkah cukup jauh gitu ya. Kita udah merangkul dunia global gitu ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi mungkin viewers yang masih SMA ya, atau orang tua calon mahasiswa untuk ya agar tidak ragu mengirimkan putra-putrinya, atau bagi siswa agar tidak ragu untuk kuliah di Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya kira begitu. Ini sudah diaplikasikan di UNAS, dan saya kira Mbak Laila juga bisa merasakan manfaat daripada itu ya. Sehingga kalau kita lihat saat ini yang bisa bahasa Inggris tidak hanya orang yang dari sastra Inggris. Tahun kemarin yang berangkat ke Thailand itu ada dari Fakultas Isipol, ada yang dari Fakultas Hukum, dan ada yang dari Fakultas Sastra. Ini bukti bahwa bahasa Inggris sudah menjadi bagian kental dari UNAS gitu ya. Bahasa Inggris tidak hanya milik Fakultas Sastra di UNAS. Bahasa Inggris adalah milik kita bersama. Bahasa Inggris sudah diaplikasikan di seluruh bagian UNAS gitu ya. Apalagi dengan adanya English Day ini, semuanya harus menggunakan bahasa Inggris, dan itu saya kira merupakan poin yang patut kita apresiasi gitu ya. Saya kira itu. Oke, jadinya perlu diketahui juga para viewers di rumah. Jadinya di Universitas Abdurrahman Saleh itu setiap hari Rabu kita memiliki program English Day. Jadinya semua, jadinya tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi semua
Jadi ada dosen, ada staff semuanya, ya minimal kita ya nyapa dengan teman-temannya ya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan tanyakan pada Laila ya dari program English Day. Ada yang dirasakan atau wah ini sangat bermanfaat sekali atau seperti apa yang dirasakan oleh? Jadi kalau masalah English Day menurut saya ini adalah satu program yang terbaik. Karena kenapa? Karena dalam program English Day ini kan itu ada mau tidak mau ada pemaksaan untuk mahasiswa lain untuk berbahasa Inggris. Karena kan selama ini bahasa Inggris itu amat sangat terasing dan juga sangat ditakutkan. Jadi selama ada English Day, teman-teman saya baik dari fakultas lain, mereka juga mulai belajar, bertanya. Jadi kita kayak saling membantu, saling membantu untuk belajar bahasa Inggris bersama. So we make a group and we studied English together. Jadi itu salah satu manfaatnya. Jadi teman-teman yang awalnya kayak enggan untuk berbahasa Inggris, jadi lama-lama juga mulai bertanya, mulai mencoba membiasakan untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. Walaupun memang ada beberapa mahasiswa yang masih memilih untuk kabur dari English Day, tapi yang perlu diapresiasi adalah mahasiswa lain yang sudah mulai mencoba dan sudah mulai sadar kenapa bahasa Inggris itu penting dan kenapa English Day itu diadakan. Baru ketemu Laila gitu lari langsung ya? Baru ketemu langsung lari. Padahal saya belum ngomong apa-apa gitu. I just want to say hi and they directly run away. I don't know why. Oke. Pertanyaan terakhir ini Pak. Siap. Ya berbicara tentang English Day. Ya ada beberapa yang mengatakan bahwa ya susah Pak. Terus cara pengucapannya susah. Terus kalau sebenarnya ada orang ngomong itu nggak ngerti sama sekali. Terus ya pokoknya kayak kena roaming gitu Pak ya. Yeah. Nah mungkin ada tips atau gimana sih cara untuk belajar bahasa Inggris. Terus kalau ya dengan mudah. Terus referensi atau ya pakai buku apa atau aplikasi apa yang mudah untuk teman-teman semua. Katanya you will never know until you have tried. Yes. Katanya ya. Kita tidak akan pernah tahu sampai kita mencobanya. Ya. Kadang kita bilang itu susah sebelum kita mencoba. Jadi belum ngapa-ngapain aja nyerah bilang, gitu ya. Iya udah nyerah, ini belum perang udah mundur gitu ya. Jadi you will never know until you have tried. Jadi itu yang harus kita pegang. Dan tadi juga saya katakan bahwa it's not always easy but it's always possible. Mungkin tidak selalu mudah ya. Tapi ada beberapa bagian yang mungkin untuk tahap awal ya mudah lah ya. Tapi ya tidak selalu mudah. Memang belajar bahasa Inggris itu tidak selalu mudah tapi selalu mungkin. Saya kira itu tidak hanya dapat diaplikasikan dalam bahasa Inggris ya. Dalam belajar apapun it's not always easy but it's always possible. Dan walaupun yang mudah di tingkat-tingkat dasar itu mudah gitu ya, tapi ini selalu kelihatan atau selalu terlihat susah gitu ya, terlihat terlihat lebih mengerikan ya, menyeramkan daripada ya ketika kita sudah benar-benar terjun ke dalamnya. Ya sudah belajar bahasa Inggris dari SD itu tidak bisa-bisa ya. Karena memang mungkin tidak terlalu serius ya, tapi kalau udah serius saya kira kita akan dengan mudah. Memang the hardest part is always the beginning katanya. Hal yang paling susah adalah permulaannya. Mungkin sama dengan menulis skripsi. Mungkin yang susah adalah menulis backgroundnya ya. Ini masalahnya apa ya? Tapi kalau udah background ditulis bab 1, masalahnya ketemu, udah selanjutnya tinggal jalan aja, tinggal ngalir aja gitu ya. Jadi memang kadang membingungkan ya. Tapi kebingungan itu menjadi bukti bahwa
kita sebenarnya berpikir gitu ya. Hal itu dianggap mudah itu oleh yang pertama orang yang sudah master, dan yang kedua adalah orang yang tidak mau mikir, ya, tidak mau mikir. Kalau kita ibaratkan bahasa Inggris sebagai hutan gitu, mungkin kita bisa katakan bahwa semakin bingung kita dengan arah gitu ya, maka semakin jauh kita berjalan gitu. Jadi kalau kita masih dengan mudah menemukan jalan keluar, mungkin kita masih berada di pinggir-pinggirnya ya. Tapi kalau kita udah jauh ke dalam hutan, kita udah mulai bingung, itu bukti bahwa kita sudah berpikir jauh gitu ya. Memang semakin dalam kita belajar gitu, kita akan semakin merasa bahwa kita tidak tahu. Itu memang benar pepatah yang mengatakan bahwa semakin banyak kita belajar, maka kita akan kita akan merasa bahwa semakin banyak hal yang tidak kita tahu. Ini bisa dibuktikan dengan orang yang baru saja membaca satu buku namanya ya. Satu buku tentang contoh psikologi gitu ya. Psikologi wanita namanya, contoh saja. Orang yang baru selesai membaca satu buku itu akan merasa bahwa dia mengetahui banyak hal gitu ya. Tapi kalau kita membaca sudah banyak buku, mungkin ada banyak buku bahasa Inggris, banyak buku psikologi, kita merasa bahwa saya belum tahu apa-apa gitu ya. Bahkan kalau kita kuliah gitu ya, ya di jurusan psikologi maunya, ya kita akan merasa bahwa ternyata ini luas sekali, saya belum tahu apa-apa. Beda. Jadi antara orang yang sudah baca satu buku dengan orang yang sudah koleksi banyak buku dan sudah membacanya semua, itu memang beda. Dan yang terlihat mengentengkan biasanya orang yang baru baca gitu ya. Jadi tipsnya adalah coba saja gitu, terus saja dicoba, karena you will never know until you have tried. Kalau kita udah mencoba, kemudian kita sudah melalui fase-fase awal, insya Allah ke belakang itu akan mengalir. Memang tidak mungkin kita langsung loncat pada taraf lancar sekali berbahasa Inggris, itu tidak mungkin rasanya ya. Tapi memang ya kita nikmati aja prosesnya. Saya yakin bahwa ketika 1, 2, 3 proses sudah kita lalui, 1, 2 tahap sudah kita lalui, ke belakang kita akan baik-baik saja. Ke belakang kita akan merasa bahwa bahasa Inggris itu tidak seseram yang dikatakan oleh orang-orang yang mungkin belum pernah belajar bahasa Inggris dengan serius. Saya kira seperti itu ya. Kemudian dari mana kita bisa belajar? Ya kita belajar dari hal yang kita suka gitu. Mungkin setiap orang memiliki caranya sendiri, memiliki cara-cara tersendiri untuk belajar menggunakan bahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris itu setiap orang mungkin beda-beda. Cari cara yang kita suka. Memang awal dari belajar bahasa Inggris itu kita harus suka dulu ya. Kita bisa menggunakan banyak media sekarang, kita bisa menggunakan media online ya. Kita nonton video di YouTube secara gratis, itu juga bisa menjadi salah satu tips ya yang bisa kita lakukan. Atau membaca buku. Mungkin kalau langkah awal ya kita jangan langsung baca buku literatur yang berat gitu, dengan yang ditulis dalam bahasa Inggris, jangan ya, nanti kita bosan duluan gitu. Jadi carilah buku-buku yang gampang, kita bisa mendengarkan lagu dulu, kemudian kita memahami lagu ya dari suka dulu. Kita harus suka dulu, kemudian kalau kita udah suka, nanti kita akan termotivasi dengan sendirinya. Memang mencari motivasi itu memang harus dari diri sendiri ya. Tadi dikatakan Laila bahwa kita harus ada motivasi yang kuat ya. Motivasi itu bisa dari diri kita sendiri. Selain kalau dipaksa orang ya malah kadang tidak maksimal ya. Tapi kalau dari diri kita sendiri, kita ingin tahu gitu, insya Allah bisa berjalan dengan baik ya. Kalau media sekarang sudah banyak sekali, bisa di internet sudah tersedia banyak, bahkan yang tidak berbayar gitu ya. Kalau kita di UNAS kita bisa mengakses buku-buku di perpustakaan, kita bisa mengakses internet bahkan dengan jaringan internet yang sudah disediakan oleh kampus ya. Karena kan kita sudah tidak lagi berada di zona
yang internetnya cekat-cekat gitu ya. Kita alhamdulillah sudah berada di zona apa? Internet yang kencang. Saya kira itu Pak Ustaz, mungkin Mbak Laila bisa menambahkan. Oke, selanjutnya dari sudut pandang Laila, jadinya mungkin bisa ngasih tips atau inilah yang saya lakukan setiap harinya itu seperti ini. Monggo. Jadi benar kata Pak Yusuf itu benar banget. Jadi kita harus mulai dari sesuatu yang kita suka, apalagi untuk belajar bahasa Inggris. So I have friend. At first he really had English, tapi karena memang ada suatu keterpaksaan, akhirnya dia mau tidak mau harus belajar bahasa Inggris. Karena waktu itu orangnya pengen ke luar negeri. Akhirnya dia cari yang dia suka, dia belajarlah dari musik. Dari musik, habis dari musik ke film, habis dari film baru belajar dari berita. Akhirnya sekarang anaknya benar-benar pintar bahasa Inggris. Sama seperti saya, kalau saya mengajarkan ke anak ke anak didik, biasanya saya mulai dari lagu Disney. Saya ajarkan mereka untuk mendengarkan lagu Disney. Habis itu baru diajarkan untuk menerjemahkan. Because the Disney song is really recommended for a beginner. Jadi bisa belajar, apalagi kalau misalnya yang mau belajar itu anak kecil, jadi untuk belajar yang pemula bisa dimulai kayak dari lagu. Lagi mereka masih suka, sekarang kan lagu-lagu seperti Tayo, bahasa Inggrisnya juga udah banyak. Contohnya. Lagunya gimana contohnya? Lagu Tayo. Yes. Aduh, udah hafal Nah, bahasa Inggris. mungkin lagu-lagu apa bahasa Inggris yang mudah mungkin contoh. Do you know about a snowman? Oke, contohnya. I cannot sing. I think. Twinkle twinkle. Ada yang gitu. Yes, true. So, Oke, jadi kan tahap awal mungkin yang disukai terlebih dahulu. Jadi contohnya by listening music, terus watching video, watching cartoon video, and so on. Ya. Sama saya dulu juga seperti itu, artinya start by yang mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris ya, meskipun untuk awalan mungkin itu sangat susah gitu Pak ya. saya pertama kali dengar pakai lagunya Justin Bieber. Karena waktu itu masih musimnya Justin Bieber. Lagu bahasa Inggris, video-video, dan sekarang banyak sekali di YouTube, di itu ya dengan mudah dan ya kita bisa menemukan. Betul. Closing statement. Iya. Sebagai closing statement ingin saya tekankan bahwa dalam belajar bahasa Inggris kita harus kreatif ya. Kalau udah kreatif kita kalah sama bebek, kata Pak Arswendo gitu ya. Karena bebek ketika menetas dia langsung bisa renang. Ya, tapi gaya renang bebek dari dulu seperti itu. Tidak pernah berubah. Ya, tidak ada bebek itu renang gaya dada, itu gak ada gitu. Gaya kodok gak ada. Jadi kita tidak boleh kalah dengan bebek. Kita kan kalau kita tidak kreatif kan kita ketika baru lahir tidak bisa renang. Ya kita kalah dengan bebek. Kalau kita kreatif kita lebih baik daripada bebek. Jadi harus menemukan cara yang baru. Kita harus selalu kreatif ya. Kan kreatif itu berarti menciptakan hal yang baru atau memperbarui hal yang sudah ada gitu ya. Salah satunya ialah kita banyak membaca dari luar ya. Nanti kita terapkan di Indonesia menjadi hal-hal yang mungkin hal yang baru di kita, jadi kita seperti itu. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengulang